Setelah 3 jam perbaikan, kereta komuter lain yang anjlok di jalur 9 Jakarta Kota akhirnya berhasil dievakuasi. Saat ini, investigasi terkait peristiwa dan penyebab anjloknya kereta ini masih dilakukan oleh KCI. Proses perbaikan dan pengangkatan gerbong kereta komuter lain dengan nomor seri 1189 relasi Bogor Jakarta Kota dilakukan oleh pihak komuter lain. Selain mengerahkan teknisi, KCI juga mengerahkan kereta bantuan untuk mendorong gerbong kereta kembali ke jalurnya. Selama hampir 3 jam menutup ruas jalur 9 stasiun kota Jakarta, gerbong kereta komuter lain yang anjlok akhirnya selesai dievakuasi. Saat ini PT KCI tengah menginvestigasi penyebab anjloknya KRL sekaligus evaluasi terkait insiden ini. KAI Komuter dan KAI Group mohon maaf sebesar-besarnya atas gangguan perjalanan KRL pada pagi hari ini, dan alhamdulillah pada pukul 9.57 sudah dapat diselesaikan evakuasinya, dan alhamdulillah perjalanan KRL sudah bisa berjalan kembali. Sebelumnya, kereta komuter lain anjlok di antara stasiun Jakarta Kota pada pagi tadi. Perjalanan KRL relasi Bogor Jakarta Kota pun lumpuh. Ribuan penumpang KRL jurusan Bogor Jakarta dievakuasi dari gerbong rangkaian KRL yang anjlok pagi tadi. Sejumlah petugas membantu proses evakuasi para penumpang dengan menggunakan tangga darurat karena posisi gerbong tidak berada di peron. KRL Bogor Jakarta Kota anjlok di antara stasiun Jayakarta dan stasiun Jakarta Kota. Peristiwa terjadi pagi tadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat yang merupakan jam sibuk berangkat kerja. PT KAI Komuter Lain memastikan seluruh penumpang terdampak telah dievakuasi dengan selamat meski harus berjalan kaki cukup jauh keluar dari area rel kereta. Sementara itu, akibat KRL anjlok, perjalanan komuter lain relasi Bogor Jakarta Kota terganggu dan hanya sampai stasiun Manggarai. Ribuan penumpang yang hendak berangkat kerja menumpuk di stasiun Manggarai. Para penumpang berjejal di peron stasiun sambil menunggu kepastian keberangkatan mereka. Sebagian besar memilih keluar dari stasiun dan mencari alternatif kendaraan lain menuju kantor mereka. Selama proses perbaikan, PT KAI Komuter Lain melakukan rekayasa pola operasi agar layanan lainnya tetap jalan, khususnya lintas Bogor Manggarai. Dan hingga saat ini perbaikan rangkaian KRL anjlok masih terus berlangsung. Untuk sementara waktu, pola operasi komuter lain lintas Bogor Jakarta Kota hanya sampai stasiun Manggarai saja pelayanannya. Semua penumpang dalam kondisi selamat, tidak ada yang terluka. Dan saat ini petugas kami sedang melakukan proses evakuasi serta melakukan perbaikan-perbaikan untuk segera menormalisasi pelayanan komuter lain. KCIC menertibkan 26 bangunan liar dengan total luas 5.308 meter persegi yang berdiri tanpa izin di atas lahan milik KCIC di Gempol Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Bangunan liar ini berada tepat di bawah jalur operasional kereta cepat Wush yang menghubungkan stasiun Padalarang dan Tegaluar Sumarekon. Keberadaan bangunan liar tersebut berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan perjalanan Wush serta mempengaruhi kondisi prasarana jalur rel. Sebelum penertiban, KCIC telah melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi yang dimulai sejak 24 Juni 2025 lalu. Warga telah diberi kesempatan untuk membongkar sendiri bangunan mereka hingga batas waktu 31 Juli 2025. Hingga batas waktu yang ditentukan, sebanyak 3 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Sementara 23 sisanya dibongkar langsung oleh tim gabungan dari KCIC, Babinsa, Binmas, dan perwakilan Kelurahan Gempol Sari. Beda ya kalau medan suara konser. Ya, jadi selama 2 hari ini KCIC menertibkan 26 bangunan liar yang berada di sekitar area operasional kereta Wush. Dan memang penertiban ini dilakukan karena keberadaan bangunan liar itu berpotensi mengganggu untuk keselamatan dan juga keamanan perjalanan kereta. Dan tentunya penertiban ini juga telah dilakukan langkah persuasif sebelumnya, di mana sejak tanggal 24 Juni sudah dilakukan pemberitahuan dan juga peringatan agar masyarakat membongkar secara mandiri bangunan-bangunan liar tersebut. Dan memang
memang bangunan yang belum dibongkar itu ada sekitar 23 sehingga ditertibkan secara langsung oleh tim pengamanan dari KCIC. Dan memang ruang tersebut, area tersebut ini akan digunakan untuk area penghijauan dan ini sangat penting sekali untuk menjaga keselamatan dan keamanan karena sangat berpengaruh terhadap kondisi prasarana jalur rel. Dan tentunya KCIC juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembangunan-bangunan liar di area sekitar jalur wush ataupun juga area yang sudah merupakan ruang bebas dari. Ya, usai viral akibat dugaan BBM oplosan, 2 dispenser BBM Pertalite di SPBU Kembangan Jakarta Barat langsung diberi garis polisi. Kepolisian dari Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat juga membawa sampel bensin untuk dilakukan uji laboratorium. Bengkel samping pom bensin nih rame, gara-gara benerin di sini malah jadi rusak pada mati. Banyak motor balik, ternyata bensinnya isi solar. Akibat kelalaian pengawas SPBU, ratusan motor mogok massal di salah satu SPBU di Kembangan, Jakarta Barat. Menurut manajer SPBU, pihaknya mengakui ada kelalaian pengawasan saat petugas mengisi tangki timbun. Hal ini menyebabkan 20 kiloliter BBM Pertalite tercampur dengan 8.000 kiloliter biosolar. Atas kejadian tersebut, penjualan BBM Pertalite dihentikan sementara. 2 unit dispenser BBM Pertalite di SPBU Kembangan diberi garis polisi oleh Unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Pihak SPBU juga mengaku akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan sudah melakukan pendataan kepada para pengendara motor yang mogok. Yang melakukan kegiatan tersebut tidak memindahkan selangnya ke tangkinya sehingga terjadi mogok motor-motor customer dan akibat dari semua ini kami akan bertanggung jawab untuk semua kerugian dari customer kami akan tanggung jawab. Sebelumnya, puluhan pengendara sepeda motor melakukan protes kepada pihak pengelola SPBU Kembangan setelah motornya mengalami mogok massal. Itu isinya apa, Bang? Kompensasinya kasih. Itu apa? Solar. No, parah banget. Lihat nih, udah kayak bentor. Menurut salah satu pengendara, motornya langsung mati setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Bensin murni aja udah gitu aja, nggak Pertalite asli, entah itu tercampur apa saya nggak tahu ya. Motor langsung mati. Berarti dugaannya dioplos gitu ya, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Hingga saat ini, polisi telah melakukan pemeriksaan kepada pengawas SPBU tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pasca kelalaian pengawasan pengisian tangki Pertalite, SPBU di kawasan Kembangan Jakarta Barat tutup sementara. Berikut laporan rekan Dilami Aulia. Pemirsa, ada 2 dispenser BBM Pertalite yang diberikan garis kuning polisi oleh pihak dari Unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat, di mana hal ini dibenarkan oleh manajemen dari SPBU Kembangan Jakarta Barat bahwa terdapat kelalaian dari pengawasan saat proses pengisian BBM dari mobil ke tangki timbun tempat penampungan BBM, di mana 20 kiloliter BBM Pertalite tercampur dengan 8.000 liter biosolar, sehingga mengakibatkan puluhan pengendara ini motornya mogok. Kemudian mereka mengadukan keluhan ya ke SPBU Kembangan Jakarta Barat, dan begitupun dari pihak kepolisian ini pun langsung melakukan proses penyelidikan, di mana untuk tempat dari pengisian BBM untuk motor ini hingga kini memang masih ditutup dan pihak dari manajemen masih dimintai keterangan lebih lanjut. Namun begitu, dari pihak manajemen sendiri ini mengaku akan memberikan kompensasi secara material kepada para konsumen yang memang dirugikan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Raga Firdaus, iNews melaporkan.